Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat sekalian dimanapun berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang berbuat baik adalah sebuah keharusan. Oleh karenanya dalam hidup ini kita dianjurkan untuk selalu mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Ada dua pertanyaan yang mesti kita pahami dan kita jawab. Pertama, kenapa kita berbuat baik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara-cara berbuat baik? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa kita mesti berbuat baik? Setidaknya ada 3 potong ayat dalam Al-Quran yang menjawab tentang pertanyaan ini. Pertama, bisa kita kutip surah Al-Baqarah ayat 215. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di potongan ayatnya, "Wa ma taf'alu min khairim fa innallaha bihi alim." Dan apa-apa saja yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, dan itu berupa kebaikan, walaupun hanya sedikit, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui. Terkait tafsiran dari fa innallaha bihi alim ini, mufassir mengatakan fayujzikum alaih. Maksudnya pasti akan dibalas. Ini jawaban pertama kenapa kita mesti berbuat baik. Karena segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-197. Di potongannya Allah juga berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah." Hampir senada dengan ayat tadi. Ayat 215 tadi hampir senada dengan ayat 197 ini. Wa ma taf'alu min khair. Dan apa saja yang kamu lakukan dan itu berupa kebaikan, ya'lamhullah. Allah pasti tahu. Tafsir dari ya'lamhullah di sini adalah fala yudayyi'uhu. Maka tidak ada yang disia-siakan dari perbuatan kita tersebut. Yang ketiga, dan ini adalah ayat populer yang sering kita baca di akhir surah Al-Zalzalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarrah, dia akan melihatnya. Sebaliknya barang siapa yang berbuat keburukan walau sebesar zarrah, dia juga akan melihatnya. Tafsir dari melihat di sini adalah yakni yaro jazaahu fil akhirah. Dia akan melihatnya. Melihat di sini adalah jazaahu, balasannya. Artinya balasan kebaikan yang kita lakukan tadi dan balasan keburukan yang kita lakukan. Kapan? Fil akhirah. Di akhirat kelak. Lebih detail lagi, Sa'id bin Jabir menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini. Apa kata beliau? Kanal muslimun yarawna annahum la yujaruna ala syai'il qalil idza utuhu. Orang-orang Islam ketika itu melihat, ada orang yang berbuat kebaikan tetapi sedikit, maka dia tidak diberikan upah atau balasan. Kemudian wakana akharun, ada juga sebagian yang lain atau orang-orang Islam yang lain, mereka melihat alla yulamuna ala dzanbil yasir. Mereka tidak menyesal terhadap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mereka lakukan, yang versi mereka itu adalah ini sesuatu yang ringan. Misalnya al-kadzibah, berbohong, kemudian al-ghibah, bergunjing, dan dosa-dosa lainnya yang mereka anggap ini hanyalah dosa kecil, kesalahan ringan yang tidak mereka sesali. Jadi berbuat baik sedikit tidak diupah, kemudian berbuat kesalahan yang kecil dianggap remeh. Nah, melihat hal ini, kata Sa'id bin Jabir, maka turunlah ayat yang kita bacakan di akhir surah Al-Zalzalah tadi. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Hati-hati, kata Allah, sekecil apapun kebaikan akan dibalas, walau tidak di dunia,
tapi pasti di akhirat. Kemudian juga siapa yang berbuat keburukan walau sebesar zarrah, dia juga akan melihat balasannya nanti di akhirat. Ini untuk poin pertama, kenapa atau limadza kita ini berbuat baik. Kemudian yang kedua tadi kita juga melontarkan sebuah pertanyaan yang kita rasa ini menarik juga untuk dijawab. Apa-apa saja atau bagaimana ya kaifiat, cara-cara berbuat baik. Apakah mesti berbuat baik ini hanyalah amalan mahdoh saja? Apakah berbuat baik ini hanya membantu orang lain saja? Apakah berbuat baik ini hanya dengan uang saja? Apakah berbuat baik ini hanya dengan kekuasaan saja? Ternyata cukup banyak turuk ya, jalan-jalan untuk berbuat baik. Imam An-Nawawi sengaja membahas satu bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tepatnya di bab 13. Beliau membuat judul bab ini adalah Babu fi bayani kathroti turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya cara-cara berbuat baik. Boleh mengutip beberapa hadis sahih Rasulullah. Di antaranya, yang pertama adalah An Abi Dzarri Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal? Amal apa yang paling terbaik, yang paling afdal, yang paling luar biasa? Ini pertanyaannya tak tanggung-tanggung. Abu Dzar ini bertanya bukan tentang amalan apa yang mesti saya lakukan, tapi dia bertanya sesuatu yang luar biasa. Ayul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Enggak tanggung-tanggung. Yang paling terbaik itu amal apa? Apa jawaban dari Rasulullah? Qala, Rasul bersabda menjawab pertanyaan sahabat ini, al-imanu billah wal jihadu fi sabili. Yang terafdol itu adalah beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalannya untuk memperjuangkan iman yang diyakini. Luar biasa. Ternyata apapun jenis kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tetap saja yang menjadi dasar atau fundamennya adalah keimanan. Sebab hampa, abu di atas tunggul, tidak ada kekuatan sama sekali ketika kerja-kerja baik yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah memang menjawab di sini ketika sahabat bertanya, amal terbaik itu apa? Ya, amal terbaik itu amal yang pertama itu beriman. Kemudian setelah itu kita usung keimanan ini, kita perjuangkan yang disebut dengan al-jihadu fi sabili. Qultu, aku bertanya lagi, kata Abu Dzar ya. Aku bertanya lagi, ternyata Abu Dzar tidak puas dengan satu pertanyaan saja. Ini mumpung ada momen untuk bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaan yang kedua dari Abu Dzar ini? Ayyur riqabi afdal? Budak mana yang saya merdekakan yang paling afdal? Jadi kalau saya ingin memerdekakan seorang budak, jadi dulu kan ada budak ya di zaman Rasulullah, orang yang belum merdeka. Kemudian kalau memerdekakan budak ini kan luar biasa pahalanya. Termasuk misalnya Abu Bakar itu memerdekakan seorang budak yang pada akhirnya menjadi juru azan di masa Rasul, Bilal bin Rabah. Kemudian juga kita banyak dengar ya Rasulullah itu juga memerdekakan beberapa budak dan para sahabat lainnya. Bahkan dalam ajaran Islam itu memerdekakan budak termasuk salah satu cara untuk menebus ya kesalahan atau kafarat ya. Nah, ini cukup banyak dalam Al-Qur'an. Jadi memerdekakan budak ini perkara yang luar biasa. Nah, karena ini perkara luar biasa, Abu Dzar bertanya, dari sekian banyak budak yang akan kita merdekakan, budak yang mana yang paling baik, yang paling afdal untuk kita merdekakan? Ini luar biasa pertanyaannya. Apa jawaban Rasulullah? Ya, Rasul menjawab ketika itu, Rasul menjawab, anfasuha inda ahliha wa aksaroha thamana. Budak yang paling baik untuk dimerdekakan itu adalah yang paling dicintai oleh pemiliknya atau tuannya, kemudian wa aktsaruha thamana, dan yang paling mahal, yang paling banyak, yang paling tinggi harganya.
Ini ternyata jawaban Rasulullah SAW. Jadi budak yang sangat dicintai oleh tuannya dan harganya itu mahal dibandingkan dengan budak-budak yang lain, sehingga membuat dia sulit untuk dimerdekakan. Tetapi justru inilah ya afdalur riqab itu. Ya, seafdal-afdal memerdekakan budak. Kemudian, apakah Abu Dzar ini puas? Tidak, sahabat sekalian. Dia juga bertanya lagi, kultu. Aku bertanya lagi kata Abu Dzar ini. Fa illam af'al? Kalau aku tak sanggup melakukan itu. Nah, jadi saya tidak punya uang barangkali untuk memerdekakan budak. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Saya ingin juga berbuat baik gitu. Qala, Rasul menjawab, tu'inu soni'an. Ya, kalau begitu sudahlah. Kerjakan saja. Lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Autasna'u li akhraq. Atau kamu pekerjakan orang lain yang sebenarnya orang itu tidak sanggup melakukan itu, tapi karena kamu kasihan kepadanya, kamu pekerjakan dia. Itu juga termasuk sebuah kebaikan. Kultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita in da'uftu am ba'dil amal. Kamu kan tahu, wahai Rasulullah, aku takkan mampu melakukan itu. Aku ini lemah melakukan kerja-kerja seperti itu. Karena aku tak punya uang untuk mempekerjakan orang. Aku tak punya uang untuk memerdekakan budak atau hamba saya. Apalagi yang harganya mahal tadi, yang disenangi oleh tuannya tadi. Lalu bagaimana? Qala, Rasul menjawab, takuffu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Kalau begitu, jikalau kamu tak punya apa-apa untuk dilakukan, tidak punya uang untuk melakukan kebaikan, memerdekakan budak, mempekerjakan orang lain tadi, ya sudahlah. Takuffu syarraka. Kamu tahan berbuat jahat anin nas, dari manusia. Artinya, menahan diri kita untuk tidak menyakiti manusia. Menahan diri kita, lisan kita ini untuk tidak menyakiti orang lain. Fisik kita ini tidak menyakiti orang lain. Artinya, tahan keburukan kita sehingga tidak membuat orang lain tersakiti. Fa innaha sadaqah. Maka itu adalah sedekah juga minka untukmu ala nafsik, bagi dirimu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata sedekah ya tidak hanya berbentuk memerdekakan hamba sahaya saja. Sedekah tidak hanya mempekerjakan orang saja, kemudian kita beri upah, walaupun sebenarnya kita yakin dia tidak akan mampu mengerjakan itu, hanya karena kita kasihan saja melihatnya. Tidak hanya itu, tetapi ternyata menahan diri saja dari perbuatan-perbuatan yang bakal menzalimi orang lain, itu juga termasuk sebuah kebaikan dan sebuah sedekah. Tak tanggung-tanggung, hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Luar biasa, sahabat sekalian. Cukup banyak ternyata cara kita berbuat baik. Ya, tidak hanya satu jalan ke Mekah. Ya, juga tidak satu cara kita berbuat baik. Kita bisa lakukan dengan jabatan yang kita miliki. Ya, tentunya kita ambil kebijakan-kebijakan yang akan bermanfaat untuk halayak ramai. Kalau kita seorang pengusaha, seorang yang memiliki sedikit harta yang Allah titipkan, kita bisa berbuat baik dengan harta itu untuk membantu banyak orang. Kalau kita memiliki ide, memiliki pikiran, memiliki ilmu, kita bisa bersedekah dengan ilmu kita. Kalau kita memiliki fisik yang kuat, kita bisa menggunakan kekuatan fisik kita ini untuk membantu orang lain. Atau seminimal-minimalnya, kalaupun kita tidak punya itu, masih ada jalan lain. Kita tahan diri kita ini dimanapun kita berada, bahwa kita tidak akan menyakiti lingkungan, tetangga, sahabat, karib di sekitar kita berada. Itu juga termasuk sebuah kebaikan. Semoga dengan kajian singkat ini, kita semakin termotivasi untuk berbuat baik dimanapun kita berada. Terkadang kita lupa bahwa sebenarnya setiap gerak-gerik kita ini bisa kita jadikan untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada kajian selanjutnya. Ikuti terus channel YouTube Kasbi wa Kasbi yang berisikan tentang tarbiyah, ya, pendidikan, kemudian juga berisikan dakwah. Semoga bermanfaat. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.